Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي وصلنا في مباحث الدرس الخامس عشر، أليس كذلك؟ Kita di pertemuan yang lalu kita sudah membahas semua pembahasan di bab 15 tentang jawazim fi'il mudhari' allati tajzimu jawazimul fi'il mudhari' allati tajzimu fi'laini أو الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. وتكلمنا أيضا عن كم الاستفهامية وكم الخبرية. وتكلمنا أيضا عن حتى واسم الفعل ها وحذف نون يكن وكذلك التصغير. هل من سؤال قبل أن نستمر إلى الدرس السادس عشر؟ هل من سؤال؟ Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama, Ustaz. لما الله عليكم جميعا. الحمد لله. إذن مباشرة هذه الليلة ندخل إلى الدرس السادس عشر. طيب، في هذا الدرس نتكلم عن تقسيم الأفعال. الأفعال ينقسم من حيث عدد الحروف إلى ثلاثي ورباعي، لكن هنا في شرح البيان مقلوب. Jadi syarah ini penjelasannya dibalik. Jadi terbaginya menjadi mujarrad dan mazid terlebih dahulu, baru setiap mujarrad dan mazid menjadi terbagi lagi menjadi sulasi dan rubai. Tapi dulu kita ketika membahas ini, saya pernah menjelaskannya menggunakan slide ini. Masih ingat Ibu sekalian? Jadi fi'lun berdasarkan jumlah hurufnya terbagi menjadi dua, yaitu sulasi dan rubai. Sulasi itu terdiri dari 3 huruf, kemudian rubai itu terdiri dari 4 huruf. Sedangkan masing-masing dari sulasi dan rubai ini ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Mujarrad itu semua hurufnya asli, tidak ada tambahan sama sekali, betul-betul jumlahnya 3 asli, tidak ada tambahan sama sekali. Dan ada yang kalau mazid itu mengalami tambahan. Jadi aslinya, kalau misalkan aslinya 3, bisa mendapatkan tambahan 1, 2 atau 3 huruf. Rubai juga demikian, ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Mujarrad itu semua hurufnya asli, kalau rubai mujarrad berarti 4 huruf asli semuanya. Kalau rubai mazid berarti mengalami tambahan huruf. Baik. Kemudian yang mazid, sulasi mazid. Sulasi mazid itu bisa mazid biharfin, bisa mengalami 1 tambahan. Ada juga yang mazid biharfaini, mengalami 2 tambahan huruf, dan bisa mazid bi thalathati ahruf. Berarti tambahannya ada 3 huruf. Kalau misalkan sulasi itu hurufnya asli semuanya, aslinya, kemudian kalau mazid biharfin berarti total hurufnya jadinya 4. 3 huruf asli dan 1 huruf tambahan. Kalau sulasi mazid biharfaini berarti aslinya 3 huruf asli kemudian ditambah 2 huruf, jadi totalnya 5. Kita bilangnya khumasi biasanya. Dan kalau misalkan sulasi mazid bi thalathati ahruf
3 huruf asli dan 3 huruf tambahan, berarti totalnya menjadi 6. Biasanya disebut sudasi. Sedangkan rubai mazid itu hanya ada 2 tambahan, maksudnya ada 2 macam, mazid biharfin atau mazid biharfaini, mengalami 1 tambahan huruf atau 2 tambahan huruf. Tidak ada yang mengalami 3 tambahan huruf. 3 huruf tambahan tidak ada kalau rubai. Kalau rubai mazid biharfin berarti 4 hurufnya asli ditambah 1 huruf berarti totalnya 5 huruf. Maka humasi juga. Kalau misalkan rubai mazid biharfaini, uh, maka 4 hurufnya asli kemudian mengalami 2 huruf tambahan. 2 huruf tambahan totalnya jadi 6 huruf. Maka yang dibilangnya juga sudasi. Ini untuk pembagian ini insya Allah tidak bingung Ibu ya? Sampai di sini. Insyaallah. Alaikum jami'an. Ada yang sulasi, ada rubai. Masing-masing ada mujarrad, ada yang mazid. Yang sulasi itu tambahannya 1, 2, atau 3. Sedangkan yang rubai tambahannya 1 atau 2 saja. Baik, berikutnya di sana ada auzan. Auzan fi'lun sulasi mazid. Auzanu fi'lin sulasiyin mujarrad. Auzanu fi'lin sulasiyin mujarrad. Wazn atau pola dari fi'lun sulasi mujarrad, 3 fi'lun yang terdiri dari 3 huruf asli. Tidak ada tambahan sama sekali. Di sini kalau kita lihat totalnya di sana ada 6. Ya kan Ibu ya? Itu kalau dilihat secara keseluruhan dengan fi'lun mudhari'nya. Tapi kalau misalkan dilihat dari fi'lun madhinya saja, fi'lun madhinya di sana ada 3. 3 macam, ada fa'ala, ada fa'ila, dan ada fa'ula. Ya kan Ibu ya? Fa'ala, Ya. fa'ila, dan fa'ula. Yang fa'ala itu mudhari'nya ada 3 macam. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Jadi yang menjadi patokan itu ainul fi'alinya. Huruf yang di tengah yang menjadi patokan. Bedanya antara satu dengan yang lain itu ainul fi'alinya, yang di tengah. Fa'ala yaf'ulu, ainul fi'alinya dhamma. Fa'ala yaf'ilu, ainul fi'alinya kasrah pada fi'il mudhari'nya. Suma fa'ala yaf'alu, ainul fi'li pada mudhari'nya fathah. Sedangkan fa'ila, fa'ila itu fi'il madhinya ainul fi'linya kasrah. Itu fi'il mudhari'nya hanya ada 2 macam. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Sedangkan fa'ula, fa'ula itu hanya 1 mudhari'nya. Fa'ula yaf'ulu. Tidak ada yang lain. Jadi totalnya semuanya jadi 6 bab. 6 bab fi'lun sulasi mujarrad. Gitu ya, Bu ya. Insyaallah ini tidak bingung Ibu ya, tidak asing karena mungkin dari uh, beberapa semester sebelumnya ini sudah tidak asing dengan wazan-wazan fi'lun sulasi mujarrad. Sedangkan berikutnya di sana yang fi'lun sulasi mazid, dan inilah sebenarnya inti dari pembahasan di bab ini, bab 5 bab 16, bab 17, kemudian akan dilanjutkan pembahasan-pembahasannya di jilid 4 nanti. Itu terkait dengan fi'lun mazid. Fi'lun mazid. Dimulai dari fi'lun sulasiyun mazid biharfin yang mengalami 1 tambahan huruf. Baik. Yang mengalami 1 tambahan huruf. Fi'lun sulasi yang mengalami 1 tambahan huruf itu ada 3 wazn. Ada fa'ala yufa'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, dan ada af'ala yuf'ilu. Baik. Ini kalau kita perhatikan di sana yang fa'ala yufa'ilu itu mengalami 1 tambahan. Apa? Yaitu tat'if. Penggandaan pada ainul fi'li. Aslinya fa'ala jadi fa'ala. Tad'if atau penggandaan pada ainul fi'linya. Kemudian fa'ala juga demikian, aslinya fa'ala ditambah alif jadi fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala tambahannya hamzah di depan. Baik. Dari 3 bab ini, dari 3 wazn ini, fi'lul mudhari'nya kalau kita perhatikan ada kesamaan, yaitu semua harful mudhara'ahnya dhammah, ya kan Ibu ya?
Ya. Naam. Kaidahnya bagaimana? Dulu sempat kita bahas bahwasanya setiap fi'lun yang terdiri dari 4 huruf, harful mudhari'ahnya pasti dhammah. Hmm. Nah, gitu kan Ibu ya? Setiap Hmm. fi'lun yang terdiri dari 4 huruf, harful mudhari'ahnya pasti dhammah. Kalau yang terdiri dari 3 huruf yang sulasi mujarrad itu fathah semuanya, harful mudhari'ahnya fathah semuanya. Kalau misalkan fi'lun majhul itu beda lagi. Fi'lun majhul itu polanya cuma satu saja, ya kan Ibu ya? Polanya cuma satu saja. Fu'ila yuf'alu ya, semuanya berubah jadi yuf'alu. Tapi kalau yang maklum seperti ini. Kalau terdiri dari 3 huruf, mujarrad, harful mudhari'ahnya fathah. Kalau setiap fi'lun yang terdiri dari 4 huruf, saya bilang setiap fi'lun yang terdiri dari 4 huruf. Jadi 4 huruf itu baik 4 huruf itu semuanya asli atau 4 huruf itu ada huruf tambahannya. Yang penting fi'lun terdiri dari 4 huruf maka harful mudhara'ahnya dhammah. Fatahullah yakuna jami'an. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Lama. Sama, la yujad. Baik, dan bab 16 dan 17 itu hanya dua di antara tiga bab fi'lun ini yang kita pelajari, yaitu apa Om? Fa'ala dan af'ala Om ya. Yang fa'ala belum kan Om ya? Belum. Naam. Jadi fa'ala dan af'ala. Fa'ala di bab uh, 16 dan af'ala di bab 17. Yes. Sedangkan fa'ala nanti akan kita bahas insyaallah di bab 2 insyaallah kalau tidak salah di bab 2 di jilid 4. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan nanti setelah fa'ala nanti akan dilanjutkan Thulathi mazid bi harfaini. Thulathi mazid bi harfaini di sana ada 5 bab. Nah, kita sekilas saja di sini. Di sana ada wazan tafa'ala yatafa'alu tambahannya ta di depan dan tad'if. Ainul fi'linya jadi double. Kemudian ada tafa'ala yatafa'alu tambahannya ta di depan dan alif setelah fa. Kemudian ada ifta'ala yafta'ilu tambahannya hamzah wasal di depan dan ta setelah huruf fa. Kemudian ada infa'ala tambahannya hamzah wasal dan nun di depan. Kemudian ada if'alla yaf'ilu tambahannya hamzah wasal di depan dan tad'if pada lamul fi'linya. Berikutnya di sana untuk mazid bi thalathati ahruf masih agak jauh sepertinya, sekilas saja. Kemudian untuk ruba'i mujarrad itu aslinya hanya satu wazn saja, satu bab saja, yaitu fa'alala yufa'lilu. Fa'alala yufa'lilu, fa'alala yufa'lilu, fa'alalatan, fi'alalan, fa'alalan, dan seterusnya seperti itu. Contohnya seperti jalbaba yujalbibu, jilbab, dagdaga yudagdigu, dan seterusnya. Baik. Tapi di sana biasanya ada mulhaq bi ruba'i mujarrad yang disetarakan, yang dianggap sama seperti ruba'i mujarrad, ada beberapa wazan. Tapi perlakuannya sama. Jadi sebenarnya nggak perlu dibingungkan kalau misalkan ada yang mulhaq. Mulhaq itu diperlakukan sama saja seperti fa'ala la yufa'alilu. Kemudian untuk yang ruba'i mazid di sana ada satu bab juga, hanya ada satu wazan yaitu tafa'alala yatafa'alalu, sedangkan ruba'i mazid bi harfaini ada dua yaitu if'alalla yaf'alillu dan if'anlala yaf'anlilu. Nah, jami'an. Ini untuk sisa-sisa yang dari mulai thulathi mazid bi harfain ke seterusnya ini. Insya Allah nanti saja akan kita bahas, itu tidak menjadi fokus kita saat ini. Begitu ya, Bu ya? Hal min soal, Mahat? Hal min soal? Halo? Lama. La yujad. Sukutuha ridaha. Tayyib. Kembali ke syarah yang di syarah Durusul Lughah. Di sana kalau kita perhatikan asyarih
hafizahullah, pensyarah, penulis dari syarah ini, penjelasan ini, beliau menulis penjelasan itu agak dibalik, ya kan Ibu ya? Kalau kita tadi membahas, dan biasanya kebanyakan pembahasan kitab Shorof, itu biasanya terbagi menjadi dua itu berdasarkan jumlah hurufnya dulu, sulasi dan rubai, seperti kita bahas tadi. Tapi kalau di syarah, di sini terbagi menjadi mujarrad dan mazid terlebih dahulu. Jadi huruf asli dan uh, ada mengalami huruf tambahan. Tapi intinya sama seperti tadi. Begitu Ibu ya. Di sini tapi di sini lebih dilengkapi dengan uh, contoh-contoh seperti misalkan di sini sulasi mujarrad ada kharaja, kharaja yahruju dari bab fa'ala yaf'ulu, ada fahima yafhamu, berarti dari bab fa'ila yaf'alu. Ada karuma yakrumu dari fa'ula yaf'ulu, ada qara'a yaqra'u dari fa'ala yaf'alu. Sa'a yas'a dari fa'ala yaf'alu juga, kemudian nama yanamu juga dari fa'ala yaf'al. Semua hurufnya itu asli. Baik itu hurufnya normal semuanya, atau ada huruf ilahnya, atau ada huruf hamzahnya, atau ada yang mudha'af. Intinya kalau tidak mengalami huruf tambahan, itu disebutnya fi'lun mujarrad. Begitu ya, Bang ya? Waalaikumsalam jami'an. Kalau misalkan ada yang bingung kurang jelas, silahkan disampaikan dan ditanyakan di sekalian. Sedangkan di sini juga ada contoh-contoh yang rubai mujarrad, ada waswasa, yuwaswisu, uh, waswasa, yuwaswis. Kan tadi kalau rubai mujarrad hanya ada satu wazn. Waswasa, yuwaswisu, zalzala, yuzalzilu, ba'athara, yuba'athiru, dahraja, yudahriju, tarjama, yutarjimu. Harful mudhara'ahnya pasti dhammah. Kemudian di sini juga ada contoh dari sulasi mazid. Ada sallama, sallama yusallimu berarti dari bab fa'ala yufa'ilu. Kemudian ada aslama yuslimu berarti dari af'ala yuf'ilu. Kemudian ada sa'ada yusa'idu wazannya fa'ala yufa'ilu. Ada lagi di sana taqabbala yataqabbalu. Ini mazid bi harfain. Dari wazannya aslinya tafa'ala yatafa'alu. Tambahannya huruf ta dan tad'if pada ainul fi'linya. Kemudian ada istaqbala yastaqbilu, di sini tambahannya 3 huruf yaitu hamzah, sin, dan ta. Sedangkan rubai mazid ini di sini tidak disebutkan contohnya karena memang masih agak jauh pembahasannya. Di sini ada penjelasan berikutnya di sana yang Anda tadi juga di PowerPoint tadi terkait dengan macam-macam wazn sulasi mujarrad. Kalau dilihat dari fi'lun madhinya hanya ada 3, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Tapi kalau dilihat secara rinci dari fi'lun mudhari'nya, maka ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Di sana juga ada contoh-contohnya. Insyaallah mudah. ما معنى رمى يرمي يا أمهات؟ Loh, Ummahat masih ada? Melempar ya Pak Roma. Ada? Roma ya. Rama yarmi. Menghendaki, menginginkan. Bagaimana? Benar nggak? Menginginkan, menghendaki. Masa Om? Salah ya? Rama yarmi. Oh, Lempar pakai kan lembar ya, Ustaz? Pakai Baik. salah saya. Ya ini Om, yang dicontoh dari fa'ala yaf'ilu, rama yarmi. Apa makna? Saya melemparkan, Melempar atau ada makna yang lain? menjatuhkan, menghempaskan, membuang, melempari. Naam. Melempari. Nah, enggak masalah. Melempar, membuang itu yang paling banyak digunakan maknanya. Melempar dan membuang. Tapi kadang-kadang memanah itu juga menggunakan fi'lun ini, rama yarmi. Rama yarmi. Tapi kalau misalkan ketika haji kita ada romyul jumrah, ya kan Ibu ya?
Dari Melempar. ini rama yarmi, lempar jumroh. Ramyul jumroh. Baik. Sedangkan sa'a yas'a, apa makna sa'a yas'a? Di sana contoh dari fa'ala yaf'alu. Apa makna sa'a yas'a? Hmm. Berusaha mencari Berusaha, itu. jayyid. Nah, sa'a yas'a. Itu makna yang paling banyak digunakan adalah uh, berusaha. Berusaha. Kemudian Robiya yardo ridho. Insyaallah nggak ada masalah. Wa ritha yarithu. Apa makna? Di sana ada contoh dari fa'ila yaf'ilu. Waritha yarithu. Apa makna? Sudah jadi bahasa kita juga, Om. Waratha. Waris. Waris, Mau Hah? warisi, Waris. Mewarisi. Iya. Mewarisi. Kalau hasiba yahsibu. Sudah. menghitung. Hasiba. Enggak. Di sana ada hasaba yahsubu, ada hasuba yahsubu, dan ada hasiba yahsibu. Om. Jangan tertukar. Hasi. Kalau hasiba yahsibu, apa makna? Hasibtu annahu marid. Hmm? Hasiba yahsibu maknanya hampir sama, hampir mirip dengan dhanna yadhunnu. Mengira. Mengira. Itu kalau hasiba yahsibu. Kalau hasaba yahsubu itu maknanya menghitung tadi, Om. Hasaba yahsubu uhsub. Hasaba yahsubu uhsub. Kalau hasiba yahsibu mengira, kalau hasuba yahsubu itu maknanya berasal dari apa namanya? Berasal dari asal yang baik, keturunan yang baik gitu. Makanya di dalam hadis itu tungkahul mar'atu li arwa' di antaranya li hasabiha gitu. Li hasabiha. Jadi hasab. Taib berikutnya di sana ada kasura yaksuru atau menjadi banyak dari kasir. Kemudian ada jaru'a yajru'u. Apa makna jaru'a yajru'u? Jur'ah itu masdarnya, jur'ah. Jur'ah itu maknanya hampir sama dengan uh, syaja'ah. Syaja'ah. Pemberani bukan. Jaru'a yajru'u berani. Ini fi'lun berarti. Jaru'a yajru'u ini berani. Kalau jur'ah ini keberanian gitu. Baik, tahlah nekuna jami'an. Intinya ini adalah beberapa contoh dari masing-masing wazan. Kalau tadi kita membuka PowerPoint tadi kan tidak ada contohnya kan, Om ya? Contoh dari masing-masing wazan atau bab. Tapi di sini ada contohnya. Baik. Nekuna jami'an. Hal min soal, Mahat? Ada pertanyaan? Ayujad? Baik, in kana la yujad nastamir. Tadi sekutu haridah. Ini ya. Baik. Auzanu thulathiyil mazid. Auzanu thulathiyil mazid. Di antara wazan thulathi mazid. Dan di sini na'am. Thulathi mazid imma mazid biharfin wa imma mazid biharfaini wa imma mazid bi thalathati ahruf. Jadi ada tiga macam seperti kita bahas tadi. Mazid thulathi mazid itu ada yang mazid biharfin satu tambahan hurufnya. Kemudian mazid biharfaini dua huruf tambahan. Kemudian mazid bi thalathati ahruf ada tiga huruf tambahan. Sedangkan mazid bi harfaini wa mazid bi thalathati ahruf itu akan kita pelajarin di jilid 4 insyaallah, semoga Allah memberikan kemudahan. Sedangkan di bab 15 dan di bab 16 dan 17 ini kita baru akan membahas mazid bi harfin thulathi
mazid biharfin. Fi'lun sulasi yang mengalami satu huruf tambahan. Dan itu pun juga tidak semuanya, baru hanya 2 saja. Tapi di sana kan ada 3 aslinya. Ada fa'ala, ada af'ala, dan fa'ala seperti kita bahas tadi. Sedangkan fa'ala akan kita bahas di jilid 4. Langsung saja. Baik, tapi sebelumnya, hal min soal umat kalian? Ada pertanyaan? Hal min soal? Apa nih Bapak sekalian? Suaranya Ayub masuk tidak? Kedengaran nggak Om? Sedi- Bagaimana? Sedikit. Sedikit. Ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Salah, Pak. Oh, apa nih Bapak sekalian? Hal min soal? Ada pertanyaan nih Bapak sekalian? Belum, Ustaz. La yujad, tayyib lama. Dan Anastamir. Di sini langsung berikutnya di sana membahas tentang bab fi'il mazid, thulathi mazid biharfin, yaitu bab fa'ala. Tayyib. Fa'ala min amthilatihi. Di antara contoh dari fa'ala adalah sallama. Sallama itu aslinya kan mujarradnya salima, na'am. Salima yaslamu. Kemudian di sana sallama yusallimu mudhari'nya. Sallama yusallimu. Nanti akan berbeda makna tergantung apakah sallama itu setelahnya ala, sallama ala, atau sallama mubasyarah. Sallama setelahnya langsung maf'ulun bihi. Kalau sallama ala itu maknanya menyampaikan salam. Kalau sallama kemudian setelahnya langsung maf'ulun bihi itu maknanya menyerahkan. Tsumma sabbaha yusabbihu, bertasbih. Kemudian hanna'a yuhanni'u. Hanna'a yuhanni'u, memberi ucapan selamat. Makanya kalau kita biasanya ketika Idul Fitri atau Idul Adha itu biasanya ada tahniah. Tahniah itu ucapan selamat, gitu kan Ibu ya? Misalkan uhanni'ukum, tahniah. Baik, berikutnya di sana ada sama yusammi ism. Sama yusammi memberi nama. Hayya yuhayyi, memberi penghormatan. Tahiyyah. Seperti kita ketika salat at-tahiyyat lillah. Kita kan ya Bapak? Dari fi'ilnya ini hayya yuhayyi, masdarnya tahiyyah. Di sini fi'il na'am di bab fa'ala yufa'ilu itu huruf tambahannya 1 yaitu tad'iful ain, itu menggandakan ainul fi'linya. Kemudian di sini langsung dibahas masdarnya, tapi alangkah lebih baiknya harusnya dibahas fi'il mudhari'nya terlebih dahulu. Na'am, fi'il mudhari'nya harful mudhari'ahnya dhammah seperti kita bahas tadi, sallama yusallimu. Jadi polanya yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Begitu ya, Bapak ya. Sedangkan masdarnya di sini taf'ilun atau taf'ilatun. Ada 2 kemungkinan. Taf'ilun atau taf'ilatun. Taf'ilun misalnya sallama yusallimu taslimun. 'Allama yu'allimu ta'limun. Sabbaha yusabbihu tasbihun. Gitu ya, Bu ya. Kemudian di sana kalau yang taf'ilatun itu bagaimana? Kapan kita menggunakan wazn taf'ilatun? Idza kana al-fi'lul mu'talul lam atau mahmuzul lam. Kalau huruf terakhirnya itu huruf illah, itu mu'talul lam atau fi'lun naqis. Atau huruf terakhirnya adalah huruf hamzah. Kalau misalkan huruf terakhirnya adalah huruf illah atau huruf hamzah, maka masdarnya menggunakan pola taf'ilatun. Misalnya tadi sama yusammi jadinya tasmiyatun. Sama yusammi huruf terakhirnya huruf illah, maka jadinya tasmiyatun. Di sana ada robba yurabbi, jadi tarbiyatun. Taf'ilatun wazannya.
Kuna hayya yuhayyi tahiyyatun. Taib, tahiyyatun di sana ya-nya tetap menjadi satu, tidak dipisahkan. Hayya yuhayyi jadi tahiyyah. Aslinya tahiyyatun jadi tahiyyah. Oh, bukan, saya tadi bilangnya tetap dijadikan satu, enggak. Bukan tetap jadi dijadikan satu ya. Yang sebelumnya misalkan hayya yuhayyi itu aslinya terpisah sebelumnya. Sedangkan iya yang pertama itu bertasydid itu karena memang wazannya fa'ala, fa'ala. Tapi ketika dijadikan masdar, maka dua ya yang berturut-turut itu dijadikan satu. Jadi tahiyyah. Tahlahanikunna jami'an. Ini yang fi'lunnya nafis atau diakhiri huruf illah. Sedangkan kalau diakhiri hamzah, mahmuzul lam, contohnya di sana hanna'a yuhanni'u jadi tahni'ah, taf'ilah. Watta'a yuwatti'u jadi tawti'ah, taf'ilah juga. Kemudian jazza'a yujazzi'u jadi tajzi'ah, membagi. Allah alaikum jami'an. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan tentang wazan fa'ala yufa'ilu? Bagaimana Ibu sekalian? Takziah itu masdar, Ustaz. Bagaimana? Naam, ta'ziyah itu masdar. Berarti fi'lunya apa? Azza, azza yu'azzi, ta'ziyah. Tahlah. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Jadi aslinya untuk masdar dari wazan fa'ala yufa'ilu itu aslinya polanya taf'ilun, taf'ilun. Kecuali kalau fi'lunnya ini huruf terakhirnya adalah huruf illah atau huruf hamzah, maka pakai taf'ilatun. Gitu Ibu ya. Laisa 'andakunna soal? Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Nastamir idzan. Hunaka jadwal yubayyinu mushtaqat. Mushtaqat itu kalau kita bilang dalam bahasa kita apa? Kata turunan. Jadi mushtaqat bab fa'ala, beberapa kata turunan dari wazan fa'ala. Kalau asli katanya wazannya fa'ala. Nah, kemudian di sana kalau mudhari'nya bagaimana amarnya, masdarnya, isim fa'ilnya dan isim maf'ulnya. Baik. Di sana contohnya ada sajjala, yusajjilu. Dulu mana makna sajjala Ummahat? Masih ingat Ibu sekalian? Mendaftar. Mendaftar atau Rekam. merekam. Naam. Sajjaltu هذا التعليم. سجلت هذا الفيديو. سجلت الصوت. نعم. bisa juga سجلت اسمي في الجامعة. أنا أسجل في الجامعة. Baik, di sana fi'il mudhari'nya yusajjilu. Di sana mungkin ada kesalahan di PDF atau mungkin di punya ibu-ibu sekalian yang di print. Itu harusnya yusajjilu. Sajjala yusajjilu. Kalau yusajjalu ini jadinya fi'il majhul. Yusajjal itu fi'il majhul yang didaftarkan. Tapi kalau fi'il ma'lum harusnya sajjala yusajjilu. Bukan sujjila yusajjalu. Kalau sujjila yusajjalu itu fi'il majhul. Kata kerja pasif. Kalau ini fi'il ma'lum berarti sajjala yusajjilu. Kemudian amarnya sajjil sesuai dengan fi'il mudhari'nya. Kita hilangkan harful mudhari'ahnya dan huruf terakhirnya dibentuk seperti dalam keadaan jazm. Berarti sajjil. Sajjil. Kemudian masdarnya tasjilun. Polanya taf'ilun. Kemudian isim fa'ilnya musajjilun. Harusnya di sini musajjilun. Baru isim maf'ulnya musajjalun. Musajjilun, musajjalun. Kenapa demikian? Karena kaidahnya isim fa'il. Kaidah isim fa'il itu huruf sebelum terakhir itu pasti kasroh. Ya kan Ibu ya?
Halo? Ism fa'il, huruf sebelum terakhirnya itu pasti kasroh. Sedangkan ism maf'ul, untuk yang jumlah hurufnya 4 ke atas, lebih dari 3, maka ism maf'ul itu huruf terakhirnya huruf sebelum terakhir itu pasti fathah. Nah, kalau ism fa'il, huruf sebelum terakhirnya pasti kasroh. Kalau ism maf'ul, huruf sebelum terakhirnya fathah. Jadi di sini harusnya musajjilun baru musajjalun, bukan musajjalun dua-duanya. Gitu Ibu ya? Rahman Ya. yakuna jami'an. Berikutnya di sana ada shalla. Shalla ini fi'lun naqis, diakhiri huruf illah. Shalla yusalli. Shalla yusalli bima'na shalla yusalli bisa bermakna doa, bisa kalau di dalam istilah fikih maka rangkaian salat itu kan Ibu ya. Shalla yusalli. Baik. Ya. Shalla yusalli, fa'ala yufa''ilu. Kemudian fi'il amrnya salli. Naam, salli. Dihapus harful mudhara'ahnya. Kemudian terakhirnya dibentuk seperti dalam keadaan jazm. Naam, dalam keadaan jazm, fi'lun naqis, fi'lun yang diakhiri huruf illah. Huruf illahnya dihapus, ya kan Ibu ya, kalau majzum. Naam. Maka ketika menjadi fi'il amr juga dibentuk seperti itu, meskipun fi'il amr itu kita katakan mabni. Fi'il amr itu semuanya mabni. Kalau seperti ini, salli itu mabni ala madza? Mabniun ala hadfi harfil illah. Mabniun ala hadfi harfil illah. Di sana juga salah harokat sepertinya. Salli harusnya. Shalla yusalli salli. Mungkin bisa dibetulkan Ibu sekalian. Kemudian di sana masdarnya. Masdarnya yang asli itu harusnya tasliyah, ya kan Ibu ya? Tadi kita bahas kalau di akhir huruf illah harusnya taf'ilah. Naam. Itu kalau misalkan masdar itu tasliyah. Tasliyah itu masdar. Sedangkan salatun itu ismul masdar namanya. Bukan masdar tapi ismul masdar. Bedanya antara masdar dan ismul masdar itu biasanya ismul masdar itu ada huruf yang dikurangi. Jadi jumlah hurufnya itu lebih sedikit. Ismul masdar itu jumlah hurufnya lebih sedikit karena ada huruf yang dikurangi. Nah, di sana ada huruf yang dikurangi. Yaitu apa? Huruf ta yang di awal itu dikurangi. Ya kan Ibu ya? Nah, itu ismul masdar seperti itu biasanya. Baik, tapi untuk penggunaan secara makna antara salatun dan tasliyatun itu bagaimana? Naam, kalau shalla yusalli yang dimaksud bermakna ibadah, baik itu doa atau rangkaian ibadah salat, maka kita menggunakan ismul masdarnya, salatun. Tapi kalau misalnya shalla yusalli, itu maksudnya adalah memasukkan atau menjerumuskan atau apa? Ya gitulah, melemparkan gitu ya. Itu maka menggunakan tasliyah seperti di dalam ayat wa tasliyatu jahim. Maksudnya wa tasliyatu jahim itu maknanya melemparkannya ke dalam neraka gitu. Alqahu finnar. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau salatun itu shalla yusalli yang bermakna ibadah. Berikutnya di sana untuk ismul fa'ilnya. Ismul fa'ilnya musallin. Sudah betul di sini. Musallin. Musallin ini ism manqus seperti ghalin, qadin. Jadi sebenarnya di sana ada ya di akhirnya, tapi kalau bentuknya nakirah dan tidak mansub, maka ya-nya ini boleh dihapus dan digantikan kasrotain. Makanya jadi musallin seperti ghalin. Tapi kalau ada al di depan, maka al-musalli. Ya-nya kembali kita tulis. Sedangkan untuk ism maf'ulnya musallan. Musallan itu sudah pas. Jadi huruf sebelum terakhirnya fathah. Musallan. Tapi ini sebenarnya tanwinnya ini bukan tanda i'rab. Sama seperti musallin, tanwinnya tadi pengganti dari ya, sedangkan musallan ini bukan pengganti dari apapun, tapi hanya sebagai tanda bahwasanya ini munsharif, bisa ditanwin. Karena sebenarnya kan kalau tanda i'rab itu di huruf terakhir. Huruf terakhirnya alif. Alif tidak bisa diharokati. Jadi tanda
Ya, Arabnya muqaddarah di sana. Ini kalau kita bahas dulu itu di semester 1 itu ism apa Ibu sekalian? Ism maksur. Ya kan Ibu ya? Ism maksur adalah ism yang diakhiri alif. Maksur. Ya kan Ibu ya? Dan kebanyakan ism maksur itu memang mamnu' minas sharf. Kebanyakan, tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya mamnu' minas sharf. Seperti musallan. Musallan ini tidak mamnu' minas sharf. Makanya di sana musallan kita bilang. Musallan. Beda dengan misalkan husna, kemudian apa lagi yang mamnu' minas sharf. Tasya. Mustashfan itu munsharif, Om. Oh, Seperti mustashfan, hudan, fatan, itu munsharif meskipun diakhiri alif maksurah. Jadi patokannya itu munsharif atau tidak, itu sebenarnya alifnya itu apakah alif asli atau alif zaidah atau alif tambahan. Kalau alifnya itu asli, memang ada sejak bentuk fi'lun madhinya, seperti di sini shalla, itu memang sudah ada alifnya kan, ya? Berarti ini alifnya alif asli, bukan alif tambahan, ya atau ya? iya. Ya. Kalau alifnya alif asli, berarti nanti jadinya munsharif, jadinya bisa ditanwin. Tapi kalau alifnya alif zaidah, alif tambahan, nanti jadi mamnu' minas sharf. Gitu, ya? Seperti husna. Husna itu dari kata hasan. Hasuna yahsunu. Hasan. Hmm. Kemudian jadinya husna. Berarti itu alifnya alif tambahan. Ya kan ya, Bu? Ya? Iya. Ya. Baik, fatahallahu alaikum jami'an. Berikutnya di sana ada hadda'a yuhaddi'u. Da'a yuhaddi'u, menenangkan. Hadda'a yuhaddi'u. Itu fi'il mudhari'nya juga salah. Harokatnya yuhaddi'u. Harusnya na'am. Kemudian fi'il amarnya haddi. Haddi. Dihapus harful mudhara'ahnya dan terakhirnya dibentuk seperti dalam keadaan jazm. Kemudian karena ini adalah fi'lun yang diakhiri hamzah atau fi'lun mahmuzul lam, maka masdarnya polanya taf'ilah. Maka yang di sana tahdi'ah. Tahdi'ah. Seperti tadi hanna'a yuhanni'u, hanni' tahni'ah. Ini tahdi'ah. Kemudian isim fa'ilnya muhaddi'un. Muhaddi'un, huruf sebelum terakhirnya kasroh. Muhaddi'un dan isim maf'ulnya muhadda'un. Huruf sebelum terakhirnya fathah. Di sana ada keterangan di bawah seperti yang sudah kita sampaikan tadi untuk shalla yusalli. Untuk masdarnya kalau bermakna ibadah maka kita menggunakan isim masdar yaitu salatun. Sedangkan kalau bermakna alqahu finnar maka kita menggunakan masdar asli yaitu tasliyah. Dan di sana ada keterangan tambahan lagi siyaqatu ismil maf'ul, cara membentuk isim maf'ul. Dan juga tidak hanya isim maf'ul tapi juga isim zaman wal makan karena bentuknya sama. Untuk fi'lun yang jumlahnya 4 huruf. Fi'lun yang jumlahnya 4 huruf atau lebih itu biasanya isim maf'ul, isim makan dan isim zaman itu bentuknya sama. Gitu ya, Bu ya. Kita tahu bedanya dari konteksnya, penggunaan dalam susunan kalimat biasanya. Di sana cara membentuknya bagaimana? Baik. Cara membentuk isim maf'ul, isim makan wa zaman dari fi'lun yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Jadi selain thulathi mujarrad. Yaitu bagaimana? Biibdal harfil mudhara'ah miman madmumah. Jadi harful mudhara'ahnya kita rubah menjadi mim dhammah. Kemudian wa fathu ma qabla al-akhir. Ini di setelahnya huruf sebelum terakhirnya di fathah. Itu isim maf'ul, isim zaman dan isim zaman dan isim makan. Isim maf'ul, isim zaman dan isim makan. Harful mudhara'ahnya diganti dengan mim, dhammah, kemudian huruf sebelum terakhirnya fathah. Sedangkan isim fa'il bagaimana? Sama, harful mudhara'ahnya dirubah menjadi mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya kasroh. Itu bedanya. Huruf sebelum terakhirnya kasroh kalau isim fa'il, kalau isim maf'ul, isim zaman wal isim makan, huruf sebelum terakhirnya fathah.
Allah alaikuna jami'an. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Kalau isim maf'ul itu artinya apa Ustaz? Tadi musolan. Baik. Jadi musallan itu kalau di sini kan isim maf'ul kan namanya. Sebenarnya itu bisa Iya. isim maf'ul, bisa isim makan, bisa isim zaman. Kalau Oh. musallan itu yang dimaksud adalah isim maf'ul adalah salat yang dikerjakan. Yang di, na'am. Atau bisa juga bermakna yang disolati. Gitu ya. Al-musalla alaihi. Al-musalla alaihi itu seseorang yang disolati. Kemudian kalau musallan isim makan, maka jelas itu musallan tempat salat, gitu ya. Tapi di sini ada keterangan di halaman berikutnya Ibu sekalian. نحن نميز بين الاسم المفعول واسمي الزمان والمكان من أين؟ من القرينة. Kita bisa membedakan antara isim maf'ul, kemudian isim zaman, wa isim makan dari mana? Dari qarinah. Qarinah baik lafziyah maupun ma'nawiyah. Qarinah itu apa Ibu sekalian? Qarinah itu isyarat. Isyarat baik isyarat secara lafaz yang tertulis di jumlah tersebut atau qarinah secara makna, konteks. Jadi konteksnya ini sedang membicarakan apa? Itu Ibu ya. طيب مثال إذا قلت هذا مصلى النساء هذا مصلى النساء pasti maksudnya adalah tempat sholatnya akhwat, para wanita gitu Ibu ya. Hada musalla nisa berarti musalla di sini ismul makan. Tapi kalau misalkan kita mengatakan al-fajru musallan. Al-fajru musallan, salat fajar telah ditunaikan. Gitu kan ya? Berarti musallan di sini ism maf'ul. Gitu Ibu ya. Berikutnya di sana kalau al-Qur'anu musajjalun fi hadha syariat. Ma mana musajjal? Huna Al-Quran telah direkam di dalam kaset ini. Thayyib, syarit. Syarit itu kaset ya Ibu sekalian. Meskipun sekarang ini sudah nggak zaman lagi. Kaset ya kan Ibu ya? Nah, dulu ada istilah syariat. Syariat itu kaset, bukan kaset. Berarti musajjal di sini ism maf'ul, telah direkam kan gitu ya? Atau terekam di kaset ini. Baik, thumma di sana ada contoh lain, huna musajjalut tullab. Musajjalut tullab di sana ism apa? Ism maf'ul atau ism zaman atau ism makan? Ism makan. Kalau kita artikan huna musajjalut tullab di sini adalah tempat pendaftaran para siswa gitu ya. Iya. Astaghfirullah alaikum jami'an. Ada tambahan lagi di sana ahruful mudhara'ati minal fi'lir rubai takunu madmumah. Nah, tadi sudah kita sampaikan setiap fi'lun yang terdiri dari 4 huruf maka harful mudhara'ahnya pasti dhammah. Darrasa yudarrisu, akrama yukrimu, nukrimu. Zalzala yuzalzilu. Zalzalat tuzalzilu. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal wahab? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? La yujad? Nampaknya malam hari ini banyak yang mustami'ah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Apa jadi nukrimu ya Ustaz? Ini kayaknya yang penting contoh aja Om. Harusnya kalau akroma kan yukrimu ya. Kalau domirnya huwa ya huwa juga. Kalau akromna nukrimu. Makanya tadi saya bilang terakhir itu zalzalat. Kalau zalzalat tuzalzilu. Betul. Kalau zalzalat tuzalzilu.
Kalau berdosa zalzal gitu. aja yuzalzilu harusnya. Kalau zalzala yuzal. Allah. Nah, ya beginilah, ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya ciptaan Allah, Al-Quran yang sempurna. Ya kan, Mas? Iya. Makanya kalau nulis kitab ada para ulama itu mengatakan kalau nulis kitabnya, kalau nulis kitab itu resikonya harus siap. Nah, resikonya itu ya pasti akan dikomentari oleh generasi selanjutnya kan. Pasti pasti ada tuh yang oh ini harusnya kurang pas nih. Ini harusnya diawalkan, ini harusnya diakhirkan, ini harusnya pakai lafaz yang gini lebih bagus nih. Pasti ya, selalu pensyarah kitab itu selalu seperti itu biasanya. Baik. Soalun akhar Ustaz, Mahat. itu kan tadi babnya yang baru fa'ala ya. Naam, baru fa'ala saja. Baru fa'ala. Tapi yang tadi akramu harusnya babnya yang bawah ini ya, af'ala ya. Oh, begini Om, ini tadi untuk yang paling terakhir ini, penjelasan paling terakhir ini tidak nyambung dengan bab fa'ala. Yang penting kalau fi'lun terdiri dari 4 huruf, Oh, itu harful huruf mudhari'ahnya itu. dhammah, gitu Om ya. Nah, itu Ya, jadi nggak nyambung dengan fa'alanya memang. ya Ustaz. Nah, kalau darwasa yudarris itu kan dari fa'ala yufa'ilu. Kalau akram akrama yukrimu dari af'ala yuf'ilu, bab setelahnya ini. Iya. Kemudian kalau zalzala yuzalzilu itu harusnya dari rubai mujarrad, fa'ala la yufa'lilu. Hmm, iya. Jadi yang fa'ala tadi mudhari'nya yufa'ilu ya polanya. Bagaimana mudhari'nya? Iya. Naam, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Soalun akhar. Oh, nampaknya masih panjang ternyata Om. Saya kira udah pendek terus habis itu. Bisa jadi masih 2 kali pertemuan lagi, no? Baik, nggak usah. Ini bukan nggak buru-buru kan, Om ya? Iya. Enggak, Ustaz. Baik. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, mungkin eh, gimana Ibu sekalian? Kita cukupkan dulu. Atau gimana? Saya minta maaf, ini tadi terlambatnya banyak sekali Ibu sekalian. Karena Iya. qadarullah ada kendala tadi terkait akun Zoom. Iya. Udah cukup dulu Ustaz. Kau dulu ya. Iya. Nah, yassarallahu marana. Eh, kalau misalkan betul-betul tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nastamir darsana fi yaumil ahad. Di hari Ahad ya insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Hmm. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap hal yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang. Di antara kita di antara kita atau beberapa kita atau keluarga kita ya. Semoga segera diberi kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada semua saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga
Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah juga mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan untuk yang sudah meminjamkan akun Zoom. Barakallahu fikum jami'an.